kehormatan dari negeri Iran itu. Kedaulatan ya. Ya. Nah, tapi kalau bisa dilihat juga akhirnya memberikan efek ya Mbah ya kepada Israel ya. Iya. Begitulah peperangan. Yang mana peperangan dari kedua belah pihak pasti ada kehancuran, sama-sama hancur. Jadi tentunya tidak ada yang ini ya, tapi memang perlu Israel untuk dihancurkan ya Mbah. Ya seperti itu. Ya, tapi sebenarnya motif utama ya kan dari serangan Israel ke Iran itu apakah memang benar itu kaitannya dengan proyek nuklir yang mengancam Israel kalau itu memang Iran ada, atau memang sebenarnya ingin menghancurkan rezim dari Iran itu Pak? Mereka menghancurkan itu ada masuk lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bledek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bledek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans-fans Pak Depokan Bledek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mensupport channel Pak Depokan Bledek, menonton setiap videonya yang ada dari awal hingga akhir, membagikan video-videonya, memberikan like, dan juga tak lupa yang telah memberikan komentar pada setiap videonya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya, serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Depokan Bledek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Depokan Bledek senantiasa meridhoi apa yang sekarang Allah berikan pada subscriber dan keluarga, dan semoga Allah meridhoi apa yang sekarang sedang dijalankan oleh subscriber dan juga keluarga. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang sekarang ini Allah uji dengan sakitnya, dan juga termasuk orang-orang tersayang dari subscriber yang Allah uji dengan sakitnya, baik sakit medis maupun non medis. Semoga segera Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesembuhan secara total, sembuh tanpa penyakit apapun. Allah berikan kesabaran, Allah tuangkan kesabaran, Allah berikan jalan untuk mencapai sembuhnya dari segala penyakit, dan tentunya semoga Allah nanti ampuni dosa-dosanya. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini sedang mengalami masalah atau sedang ada masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, masalah dalam hal apapun, ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, atau apapun itu yang intinya itu masalah, semoga segera Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah pada diri subscriber. Allah kuatkan lahir maupun batin dalam menghadapi setiap masalah, dan semoga nanti ada hikmah yang baik dari setiap masalah yang terjadi, dan setiap yang terselesaikan Allah naikkan derajatnya untuk subscriber Pak Depokan Bledek. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat pada diri subscriber maupun orang-orang tersayang dari subscriber maupun keluarga dari subscriber, semoga segera Allah kabulkan hajatnya, Allah tunjukkan jalan untuk mencapai hajat itu terkabul, dan nanti Allah berikan yang terbaik dari setiap
hajat yang terkabul. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini masih sendiri, belum mempunyai pasangan, semoga segera Allah berikan pasangan, Allah datangkan pasangan, tentunya pasangan yang soleh dan solehah yang nanti bisa membersamai subscriber Padepokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah menikah tetapi belum diberikan momongan oleh Allah, semoga segera Allah berikan momongan, Allah berikan anak di tengah-tengah subscriber Padepokan Bedek. Tentunya nanti anak yang sehat jasmani maupun rohani yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek atau keluarga dari subscriber yang sudah mempunyai momongan atau anak, semoga segera anaknya dijadikan Allah anak yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah, taat kepada agama Allah, taat kepada kedua orang tuanya, yang pandai ilmu dunia, pandai ilmu akhirat, yang nanti bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga kepada keluarga subscriber Padepokan Bedek, senantiasa Allah berikan sakinah, mawaddah warohmah, Allah jauhkan segala dari mara bahaya, mara penyakit dan mara musibah. Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin, Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah dari segala arah. Allah jaga keluarga subscriber Padepokan Bedek hingga anak keturunannya sampai yaumil akhir dari hal-hal yang tidak baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini saya ditemenin oleh Mas Haji. Baiklah, kembali. Bagaimana kabarnya Mas Haji? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini Padepokan Bedek akan mencari tahu yang sedang hangat-hangatnya ini, Mas, ya kan? Yaitu terjadinya perang antara Iran dan Israel ini, ya kan? Kalau kita tahu bahwa banyak yang memberikan dugaan atau banyak yang menceritakan atau banyak yang mengungkap bahwa perang Israel dan Iran itu adalah awal dari sebuah perang besar, ya toh? Kalau kita menyebutkan adalah perang Armageddon, ya toh? Atau perang nanti akhir zaman. Apakah memang benar seperti itu atau seperti apa yang terjadi dengan sekarang ini? Apa yang terjadi antara Iran dan juga Israel, terjadi peperangan yang begitu hebat, bahkan itu setiap hari ya Mas, memang digempur tuntas sampai Israel itu memang harus diberikan pelajaran ya karena sudah menjajah kalau itu bangsa Palestina ya ini ya. Nah, kita nanti akan coba lihat dari sisi gaib sebenarnya apa yang terjadi khususnya di dunia Islam saat ini kaitannya dengan kejadian perang antara Iran dan Israel. Apakah ada hubungannya dengan awal sebuah perang besar, yaitu sebuah perang yang disebut Armageddon? Apakah juga ini sebagai tanda akan datang atau munculnya pemimpin akhir zaman? Tanda-tandanya sudah semakin jelas ya Mas ya. Ya toh? Dan nanti apakah ini juga menjadi tanda kalau kita berbicara tanda kemunculan dari Imam Al-Mahdi atau pemimpin akhir zaman, berarti akan sama dengan tanda kemunculan dari Dajjal ya toh? Ya kan, mereka sebut atau Israel sebut adalah sang penyelamat, juru selamat mereka ya kan. Apakah ini akan juga berkaitan? Nah, ini nanti kita akan coba cari tahu bersama. Sudah siap Mas Haji? Nah, untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nusa Yang Mana, bantu saya melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk masuk atau mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu apabila berusaha, otomatis akan terpental dan hancur.
Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusui proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusui, Mas Haji terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hio hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang terjadinya perang antara Iran dan Israel dan kedatangan Imam Mahdi dan juga kedatangan Dajjal di akhir zaman ini. Ketarik saya. Dengan izin Sang Yang Nirwana, semakin besar energinya, powernya semakin besar, energinya semakin besar, kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurjaya, powernya semakin besar, berangkat berlipat. Dengan izin Sang Yang semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Haji, sinkron. Dengan izin Sang Yang apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud sebagai makhluk gaib yang mengetahui apa yang saya maksud, teman-teman terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurjaya bisa bicara bahasa Indonesia, pita suara terhubung. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, semua pengetahuan dan gambaran makhluk gaib ini semuanya sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Kun fayakun. Sinkron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini saya berbicara? Panggil saja nama saya Mbah Abdi. Mbah Abdi? Ya. Tadi Mbah Abdi datang sudah mengucapkan salam ya. Artinya Mbah Abdi sudah muslim. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Kalau boleh terlebih dahulu syahadatnya Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mbah Abdi, saya ucapkan selamat datang di Padepokan Bedeng. Mohon maaf mengganggu waktu dan tugasnya saat ini, dan terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk datang ke Padepokan Bedeng. Terima kasih. Sama-sama. Artinya Mbah sudah diizinkan untuk menceritakan apa yang sedang kita cari Alhamdulillah. Tapi sebelum itu, dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, ada hidangan yang sesuai dengan makhluk gaib dari tubuhnya Mas Haji tersaji di depannya. Kun fayakun. Monggo Mbah untuk dinikmati terlebih dahulu. Terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mbah ini asalnya dari mana ini kok bisa sudah sampai di sini dan diizinkan datang ke sini? Alhamdulillah, saya asli Nusantara ini. Akan tetapi saya sedang bertugas di daerah timur sana, tepatnya di Palestina. Asli Nusantara tapi ditugaskan di sana. Boleh tahu yang menugaskan siapa ini? Alhamdulillah, beliau lah yang menugaskan kami di sana untuk ikut berjuang membantu rakyat Palestina. Beliau ini siapa ini kalau boleh tahu? Beliau Sang Yang Nurjaya Nirwana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, termasuk pasukannya beliau ya, berarti Mbah Alhamdulillah. Nah, ini bisa datang ke sini sekarang sedang apa di sana, Mbah? Alhamdulillah. Kami membantu dari pasukan Hamas. Kami sedang beristirahat. Sedang beristirahat Iya. Alhamdulillah. Nah, ini Mbah terkait dengan sekarang kan tentunya kan Mbah juga melihat ya banyaknya rudal ya kan
Benar. Dari Iran menuju Israel dan kehancuran Iran kan, kehancuran Israel kan, lihat ya kan? Iya. Ya kan, yang dulu pernah dilakukan juga Israel kepada Palestina ya, Mbak ya. Iya. Sekarang ini kan banyak rudal-rudal dari langit ya. Iya. Kalau kita lihat videonya itu, seperti kembang api ya, Mbak, bersorak-sorak Iya. ya kan? Memberi sedikit nafas lega untuk rakyat Palestina. Oh, artinya mengalihkan fokusnya Israel ya. Benar. Nah, dari itu Mbak, perang antara Iran dan Israel sekarang ini Mbak, kalau dari sisi gaib, dari pandangan Mbak ini terhadap hal itu seperti apa ini Mbak? Benar, itu pertempuran. Yang mana pertempuran itu memanglah sangatlah besar. Yang mana di akhir zaman ini sudah waktunya huru-hara itu timbul, yang mana peperangan ini antara negara yang sangat besar, negara yang mempunyai kekuatan sama besarnya. Di situ peperangan ini terjadi. Semua itu sudah ada atau rangkaian dari akhir zaman ini, yang mana di saat ini banyak negara-negara yang merasa atau berperang pada saat ini. Dan negara-negara, bukan hanya negara itu antara Israel dan Iran, akan tetapi negara-negara yang lain akan ada peperangan juga, karena sudah menjadi rentetan bencana di akhir zaman ini. Rentetan atau berarti bisa dikatakan itu sebagai tanda ya Mbak ya? Iya. Nah, kalau begitu dengan perang besar akhir zaman atau banyak orang yang menyebutkan Armageddon ya Mbak ya, itu seperti apa Mbak kaitannya perang Iran dan Israel sekarang ini dengan tanda perang besar Armageddon itu? Perang Armageddon itu perang yang sangatlah besar di akhir zaman. Akan tetapi itu belum terjadi. Nanti yang akan terjadi. Ini adalah sebagai contoh kecil saja, bahwasanya peperangan ini sudah terlihat sangatlah besar dan kehancurannya sangatlah besar. Akan tetapi nanti peperangan yang namanya Armageddon itu adalah peperangan di akhir zaman, yang mana peperangan itu hanya ada beberapa kubu atau dua golongan saja, antara golongan Imam Al-Mahdi dan golongan Dajjal. Dan untuk sekarang ini peperangan ini adalah wujud sebagai peperangan, yang mana peperangan ini untuk memecah umat Islam, dan peperangan ini membuktikan bahwasannya pepecahan umat Islam itu sudah kelihatan, yang mana peperangan ini adalah peperangan dengan tujuan yang lain. Ada tujuan di balik itu. Ada tujuan ya? Iya. Nah, tadi kan sebelum ke arah tujuan, tadi kan maksudnya membuat pecah umat Islam itu bagaimana ini Mbak? Bisa dijelaskan? Iya. Karena peperangan ini bukanlah peperangan yang mana peperangan dalam membela negeri Palestina. Itu mempunyai kepentingan tersendiri. Maka dari itu dilihat dari situ, pepecahan umat Islam sudah terlihat. Artinya karena memang diserang dulu ya? Iya, mempertahankan kehormatan dari
negeri Iran itu. Kedaulatan ya. Ya, Nah, tapi kalau bisa dilihat juga akhirnya memberikan efek ya Mbah ya kepada Israel ya. ya. Hmm. Begitulah peperangan. Iya. Yang mana peperangan dari kedua belah pihak pasti ada kehancuran, sama-sama hancur. Jadi tentunya tidak ada yang ini ya, tapi memang perlu Israel untuk dihancurkan ya Mbah. Ya, seperti itu. Ya, tapi sebenarnya motif utama ya kan dari serangan Israel ke Iran itu apakah memang benar itu kaitannya dengan proyek nuklir yang mengancam Israel kalau itu memang Iran ada, atau memang sebenarnya ingin menghancurkan rezim dari Iran itu, Pak? Mereka menghancurkan itu ada maksud lain, kan, tetapi itu masih rahasia. Nanti pada waktunya akan terbuka bahwasannya peperangan itu adalah peperangan yang mana peperangan itu untuk tujuan tertentu dari Israel. Berarti ini bukan menghancurkan rezim yang atau pemerintahan Iran yang sekarang ini. Pemimpinnya yang utama. Oh, pemimpinnya yang utama. Iya. Yang itu nanti akan dikembalikan ke sistem yang dulu gitu. Nah, seperti itu. Oh, iya. Kembali ke sejarah awal. Sejarah Israel zaman dulu. Hubungan Israel dengan Iran. Memang sejarah awal Israel dengan Iran zaman dulu itu kalau bisa diceritakan kepada kita semua itu seperti apa, Mbak? Ada hubungan. Nah, itu seperti apa itu? Hubungan yang mana hubungan itu hubungan yang sangat erat. Disitulah ada maksud lain nantinya. Ada maksud lain ya? Iya. Nah, hubungan yang erat ini kan seperti apa ini, Mbak? Yang maksudnya kok kenapa Yahudi atau Israel dengan Yahudi dan Iran kan secara ini kan walaupun dulu negara yang monarki, tapi kan tetap Islam ya. Iya. Nah, kalau dilihat tuh kalau ke belakang lagi tuh seperti apa ini hubungannya ini, Pak? Hubungan yang sangat erat, seperti persaudaraan, yang mana dulu leluhurnya itu sama-sama dalam keyakinannya untuk membangun sesuatu. Maksudnya ini membangun apa ini? Bangunan. Tempat, iya. Yang gimana ini? Kalau kan sekarang Israel itu kan sedang menggali terowong masjid bawah tanah Masjid Al-Aqsa itu ya, Mbah ya? Iya. Nah, itu kan untuk memunculkan satu kuil ya kan? Iya. Kuil Solomon ya kalau benar ya? Iya. Nah, itu memang dulu leluhur dari bangsa Iran itu ada kaitannya dengan pembangunan kuil Solomon itu? Nanti ada arah ke situ. Karena sejarah menceritakan nantinya Iran akan memerangi Imam Al-Mahdi. Itu ada sejarah ke situ nantinya. Oh, mereka mempelajari tentang sejarah itu, maka dari itu banyak manusia yang melihat peperangan ini seperti kebingungan bahwasannya Iran yang mempunyai keyakinan Islam tapi dengan golongan yang lain itu memerangi Israel, akan tetapi tidak membela Palestina. Itu menjadi kebingungan umat Islam seluruh dunia. tapi kan dengan hal itu kan secara tidak langsung kan bukannya itu membela Palestina, Mbak? Kelihatannya. Oh, kelihatannya ya. Tetapi jikalau membela Palestina, kenapa tidak dari dulu? Oh, belum dihantam itu ya? Iya, sampai hancur sekarang Palestina. Oh, iya. Diam saja. Iya, berarti memang ada tujuan yang baik. Kalau memang itu saudara Muslim, menganggap sebagai saudara, pasti akan membantu dari awal.
Tapi kenyataannya tidak ada bantuan yang untuk melindungi saudaranya. Yang sampai sekarang ini Palestina hancur. Bukannya juga membantu Mbah, tapi artinya lewat underground atau bawah tanah. Itu ada hubungan lain atau perjanjian lain. Ada juga gitu, Mbah? Iya, ada maksud lain. Selalu ada maksud gitu. Pasti ada di situ. Oh, kalau boleh tahu maksudnya secara ini aja lah. Umumnya seperti apa atau analoginya seperti apa, Mbah? Karena rakyat Palestina itu sebenarnya adalah rakyat benar-benar Islam yang sejati. Dan Iran itu adalah golongan yang lain. Atau apa itu, situlah ada sedikit untuk bantuan ke Palestina. Akan tetapi itu ada maksud lain tadi. Oh, misinya golongan itu gitu ya? Iya. Di Palestina sendiri itu ada yang berpihak sebenarnya. Ada golongan ke situ. Oh, artinya itu secara tidak langsung menyusup itu ya, Mbak ya? Iya. Wah, berarti sebenarnya penuh dengan apa itu rahasia-rahasia ya, Mbak ya? Maka dari itu di akhir zaman ini perpecahan umat Islam semakin nyata, semakin terlihat. Berarti yang dikatakan saudara tapi kita tidak tahu musuh yang mana, kawan yang mana kan juga kita tidak tahu ya, Mbak ya? Iya, seperti itu. Nah, sekarang ini kondisi yang terjadi di Israel dengan terus digempurnya dari sisi Iran itu, kondisi kota-kota yang ada di Israel bagaimana, Mbak? Hancur. Sangat hancur. Seperti yang ada di berita bahwasannya kota-kota Israel juga hancur. Seperti di Palestina gitu. Berarti banyak gedung-gedung yang bertingkat-tingkat kemudian hancur di berbagai kota, berbagai titik ya. Iya. Tapi kan juga Israel kan tidak tinggal diam, Mbah, terhadap hal itu ya. Iya. Apakah sasaran rudal yang diterbangkan atau dijatuhkan itu tepat mengenai sasaran objek vital negara Israel itu apa seperti apa, Mbah? Sasaran Iran itu banyak yang nyasar tepat sasaran. Dan terutama di pemerintahannya itu tepat. Tepat. Iya. Termasuk dari gedung pemerintah, kemudian markas-markas militer itu ya. Iya. Oh. Nah, tentunya kan Israel nggak tinggal diam ini, Mbak. Iya. Sebenarnya kekuatan Israel itu seperti apa ini, Mbak? Apakah nanti ada semacam kejutan yang akan Israel lancarkan untuk menggempur juga balik Iran atau bagaimana ini? Sebenarnya Israel sudah hancur. Akan tetapi banyak dukungan dari negara itu. Oh, negara superpower Amerika itu ya? Iya. Oh. Secara diam-diam. Berarti dikatakan bahwa pemimpinnya mengatakan bahwa tidak akan ikut campur itu bohong ya? Iya. Nah, sebenarnya ikut campur ya, Pak ya? Dari awal sudah membantu. Yang berperang itu adalah pasukan dari negara itu. Artinya terjadi serangan Israel ke Iran itu juga negara itu tahu? Ya tahu, karena perpihakan dari negara itu sangatlah kuat seperti saudara. Berarti negara itu juga mempunyai misi untuk menghancurkan Iran? Iya. Lah, kondisi Iran ini kan kalau dilihat kan apa itu namanya banyak pemimpin-pemimpin atau jenderal-jenderal kan di apa itu namanya eksekusi ini, Mbah ya, Mbak? Iya. Nah, itu sebenarnya kalau dilihat seperti apa ini, bahkan juga bertugas di Timur Tengah ini, ya? Iya. Sebenarnya itu ada misi untuk memancing pasukan Imam Mahdi itu untuk muncul. Oh gitu? Iya. Maksudnya apa itu maksudnya? Karena negara-negara
yang besar atau negara yang mempunyai pasukan itu dicurigai bahwasanya ada pasukan dari Imam Al-Mahdi, maka dipancing-pancing supaya keluar. Oh, artinya juga pihak Israel dan sekutunya itu mencoba untuk memancing keluarnya pasukan Imam Al-Mahdi Iya, tadi. benar. Mereka sudah mendapatkan atau feeling yang kuat bahwasannya pemimpin akhir zaman atau Imam Al-Mahdi itu sudah ada saat ini. Nah, mereka menganggap bahwa itu ada di Iran gitu. Atau memang sengaja dari awal Iran dulu gitu. Sengaja menghancurkan negara Islam dulu supaya Imam Al-Mahdi itu keluar. Tapi dengan kondisi seperti ini, apa itu namanya, Imam Al-Mahdi dan pasukannya bagaimana ini, Mbah? Sangatlah biasa-biasa saja dan lebih beribadah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat pasukannya karena belum waktunya untuk muncul. Artinya dengan tadi pancingan dari Israel dan sekutunya tidak apa itu namanya tidak terpancing ya, karena belum waktunya Allah memberikan tugasnya. Nah, kalau bisa dilihat ini, Mbak, kedepannya ini akan berapa lama ini perang Iran Israel ini? Sangatlah panjang karena nanti semua negara-negara di dunia ini akan mendapatkan imbasnya, terutama di perekonomian. Disitulah nantinya yang mana negara yang akan menguasai dunia itu nanti akan bekerja atau melancarkan kekuatannya untuk menguasai dunia ini. Berarti mengambil keuntungan dari perang itu. Iya. Karena perekonomian itu nanti akan hancur. Dan banyak negara-negara yang akan miskin. Ya. Memang awalnya itu dengan perang itu ya, Mbah ya? Iya. Dan nanti itu yang akan membuat negara-negara ini kacau dan banyak negara-negara ini miskin karena terdampak dari peperangan itu. Itu cara menguasai apa itu namanya suatu negara. Iya. Nah, dengan hal ini kan tadi kan ada kaitannya hubungan sejarah di masa lampau antara leluhur Iran ya. Iya. Dalam hal ini siapa sih, Mbah, leluhur Iran? Ada leluhurnya. Kalau kita lihat kan bangsa Persia ya. Yaitu. Nah dengan itu kan kaitannya dengan menyiapkan kedatangan juru selamat mereka ya, Mbah ya. Iya. Nah itu kan dengan tanda-tanda sapi merah betina ya, sapi merah ya. Nah itu seperti apa, Mbah? Apakah sudah memang muncul atau memang sebenarnya belum atau gimana itu? Sapi merah sudah ada. Tetapi untuk munculnya juru selamat belum saatnya. Akan tetapi sudah sangatlah dekat. Sangatlah dekat ya? Iya. Nah, Mbah kan bertugas sebagai tentara jin muslim ya yang ada di sana. Iya. Tentunya kan juga melihat tentara-tentara iblis dan juga dajjal ya, Mbak ya. Iya. Pada saat dulu terjadinya kebakaran ya kan. Iya. Kemarin terjadinya kebakaran itu kan pasukannya Al-Imam Al-Mahdi, maksudnya ya pasukan gaibnya dan juga pasukan dajjalnya kan juga bertarung ya. Benar. Nah, kalau sekarang ini nih pasukan dajjal itu kan pasukan gaib dajjal ini dengan gempuran Iran yang terus-menerus ini seperti apa? Sama mengambil keuntungan di situ. Banyak pasukan dajjal. Memang pasukan dajjal sebenarnya itu sebagai pengrusak. Maka dari itu nanti dunia ini akan dirusak. Maka
nanti banyak manusia yang banyak meminta tolong dan banyak manusia dalam kepahitan. Disitulah nanti Dajjal akan beraksi. Walaupun ini kan sekarang Israel itu kan hancur lebur, itu diambil keuntungan nanti supaya mereka itu minta tolong pada Dajjal dan pasukannya gitu. Iya, seperti itu. Selalu ada maksud ya, Mbak ya. Semuanya memang sudah carut marut. Tinggal manusia sekarang ini bisa memilihnya antara yang baik, benar-benar baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau baik dari bangsa sebelah. Itu harus bisa memilihnya. Nah, negara-negara Muslim dengan kaitannya perang Iran dan Palestina ini seperti apa, Mbak? Secara umum lah ya, negara-negara Muslim di dunia dalam melihat perang ini. Sebenarnya banyak negara Muslim itu banyak yang senang, akan tetapi banyak yang bingung. Sebenarnya ya. Iya. Nah, kalau dari Indonesia sendiri nih, Mas, seperti apa ini? Indonesia banyak juga yang senang dan meyakini karena banyak atau golongan yang sama oleh golongan seperti mereka. Itu juga ada di Nusantara. Ada di Nusantara ini ya? Iya. Nah, kalau gitu harusnya bersikap seperti apa ini, Mbak? Dengan kondisi sekarang ini nampaknya kan akan ada perang yang lebih besar lagi ya kan? Iya. Nah, itu harusnya bagaimana ini, Mbak, di tengah kondisi seperti ini nih? Memperbaiki diri sendiri supaya mendekatkan diri atau lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya bisa bertemu dengan sosok pemimpin akhir zaman, atau bisa ikut barisannya pemimpin akhir zaman supaya selamat. Karena pada saat ini, di akhir zaman ini, banyak sekali kejadian-kejadian yang mana kejadian itu di luar nalar manusia. Jadi dengan mendekatkan diri itu akan menyelamatkan ya, Bang ya? Iya. Ada pesan-pesan lagi nggak untuk kita semua ini, Mbak? Selain itu, apa yang harus dilakukan agar selamat terhindar dari segala mara bahaya, mara bencana, mara musibah, mara penyakit, fitnah-fitnah akhir zaman ini, Mbak? Dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dipertemukan guru sejati, guru yang bersanad ke Rasulullah SAW, yang mana guru itu di mana nanti akan menjadi khalifah, pemimpin akhir zaman ini. Dan banyaklah bersedekah supaya terselamatkan. Itu aja pesannya. Sudah cukup. Terima kasih ya, Mbah, atas apa yang disampaikan, dan terima kasih juga sekali lagi kehadirannya di Padepokan Bedek, dan mohon maaf apabila mengganggu tugas yang sekarang ini dijalankan ya, Mbah. Tidak apa-apa. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, ini Mbah bisa untuk kembali ke tempatnya, kembali bertugas lagi. Salam untuk yang ada di sana, dan mohon untuk membawa semua efek-efek yang ada dalam tubuhnya Mas Haji ya, Mbah. Iya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Sahabat Berpadepokan Bedek yang masih menonton video ini, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan juga mendengarkan apa yang telah disampaikan terkait dengan yang terjadi, yang sebenarnya terjadi, perang antara Iran dan juga Israel ini, dan kaitannya dengan kedatangan Imam Al-Mahdi dan kedatangan dari Dajjal. Satu pesan penting untuk kita semua, bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hamba ya.
Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.